Apa bedanya realis sama surrealisme? Realis sama surrealisme. Realis tuh lebih ke kayak apa ya? Pandangan normal kita Kak sebagai manusia. Kayak misalnya kita nih ngelihat kakak nih, saya ngelihat kakak nih, saya gambar kakak. Nah itu termasuk realisme. Oh, yang realis, nyata gitu. nyata, Yang lebih nyata-nyata aja iya, gitu. yang nyata-nyata aja. Okay. Setiap lukisan tuh Kak beda-beda kadang Kak. Kadang ada masa yang dimana pas kita tuh agak sedih tuh, itu kita waktunya itu untuk melukis. Kayaknya Karaeng Joni pernah juga bacakan angaru, apa tuh kayak bacakan mantra-mantra ataupun bacakan apa lagi tuh. Saya nggak tahu tuh saat itu. Tapi yang saya ingat cuma itu kan. Jadi saya coba tanya Agi, Raji kalau misalnya saya bawa ini gimana aja gitu kan. Jadi itu setiap laskar tuh dia nyari sendiri nih. Kira-kira yang cocok untuk di badan aku ataupun cocok yang untuk aku pakai ini bahasa apa gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Tridharma tentunya di program Ngander yang saat ini kita ada ngundang seniman. Bisa dibilang seniman karena beliau hobinya lukis dan sering ada di pameran-pameran. Nah, mau tahu nggak nih siapa? Kita langsung saja bintang tamu kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Sukma Dewi. Gitu saja ya Kak ya. Oke, jadi kita sekarang lagi sama Kak Indah. Nah, jadi beliau ini boleh nih Kak ceritain background, latar belakang Kak Indah sendiri. Oke, mungkin background pendidikan atau segala macamnya ya. Untuk yang saat ini. Saat ini saya sama nih kuliah nih dengan Kak Ayu, malah kita sekelas kawan-kawan yang nonton Melayu TV. Jadi kita sekelas, saya kuliah di IAIN Pontianak, jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Dan saat ini saya kesibukannya mungkin kerja sebagai fotografi juga. Dan ya sambil-sambil lah saya ngelukis gitu Kak. Nah, karena tadi siapa yang udah Kak Indah bilang, jadi Kak Indah ini juga mahasiswa sama kayak saya dan teman-teman yang ada di sini, sama-sama anak KPI, dan kebetulan memang kita ndak cuman kenal pas di sini karena sebelumnya kita juga kenal banget. Nah, jadi karena di sini kita mengundang Kak Indah bukan sebagai kawan saya tapi juga sebagai seniman. Nah, jadi gini Kak Indah mau nanya nih. Yes. Selain tadi apa yang Kak Indah bilang kan kayak kuliah dan kerja dan semacamnya, apa lagi nih kesibukan di belakang ini nih? Karena kan kayaknya kemarin ada ikut kegiatan kayaknya. Nah, sampai sekarang masih ada kayak ngulik kanvas atau kegiatan yang lain gitu. Oke, jadi baru-baru ini, baru seminggu yang lalu mungkin ya, saya itu pameran menjaring tutur namanya Kak Ayu. Jadi pameran itu tuh apa ya? Dia itu mengangkat tentang budaya, yaitu tradisi lisan. Jadi kalau Kak Ayu tahu tradisi lisan itu contohnya kayak lagu-lagu, puisi ataupun syair-syair seperti itu. Jadi itu Kak Ayu. Lanjut dulu kalau belum selesai, lanjut dulu. Sebenarnya sudah selesai sih Kak. Udah selesai. Oke. Ngomong terkait lukisan nih. Awal pertama yang bikin Kak Indah sendiri terjun ke dunia seni itu gimana? Karena pas kecil tuh ya Kak ya, kalau saya cerita nih ya, pas kecil tuh saya tuh mulai diperkenalkan di dunia lukis ataupun dunia menggambar karena kakak saya sendiri. Kakak saya itu termasuk orang yang suka menggambar. Jadi saya tuh setiap dia balik sekolah tuh saya suka minta gambarkan dia Kak. Jadi dia menggambarkan saya, setelah itu saya contoh gambar dia. Ngekopi punya kakak kita sendiri. Iya, gitu. Jadi dia sambil ngajarkan, jadi saya sambil belajar dari gambaran apa yang dia buat gitu Kak. Berarti sosok yang paling banyak ngasih inspirasi itu berarti kakak? Termasuk itu, karena saya kalau apa-apa tuh selalu minta tolong dia gitu Kak. Kak Ayu. Selain kakak nih, karena kan kakak tuh orang yang kita sering temui di dalam rumah gitu kan setiap harinya. Selain kakak, ada nggak sih Kak kayak orang yang lain yang jadi kayaknya karena dia aku jadi punya bakat minat gitu, punya minat untuk melukis gitu? Sebenarnya tuh ya Kak ya, karena saya waktu itu kan di sekitar saya itu kan nggak ada ya yang gambar-gambar gitu ya. Waktu kalau misalnya masih kecil. Jadi saya tuh ya udah saya kayak
ngikutin alur aja gitu. Saya gambar apa yang saya suka, saya jalanin karena orang tua saya sendiri juga yang tidak terlalu gimana-gimana gitu. Kalau misalnya saya menggambar kayak udah gambar jangan apa-apa gitu. Kayak mereka tuh mensupport saya gitu Kak. Tapi pas sudah dewasa nih, saya kayak mulai terinspirasi lagi karena saya sempat vakum nih Kak. Sebelum saya terjun di dunia pameran apa segala macam tuh Kak, saya sempat vakum berapa lama, hampir setahun 2 tahun gitu Kak. Karena saya ngerasa di lingkungan saya ini apa ya, entah di lingkungan rumah ya Kak, tapi Iya, di lingkungan sekitar saya seperti sekolah saya dulu mungkin agak asing gitu dengan dunia melukis, dengan dunia gambar. Jadi kayaknya aku nggak cocok deh dunia gambar. Kayaknya aku cocoknya di fotografi atau videografi mungkin gitu kan. Jadi saya sempat stop. Setelah itu saya tuh itu Kak, saya ngelihat sosial media namanya tuh nama akunnya Imaji Rupa. Nah, jadi ini salah satu komunitas seni yang benar-benar menarik minat saya gitu Kak. Saya kayak terinspirasi, saya termotivasi lagi setelah melihat akun-akun mereka tuh kayak wah ternyata mereka nih ada loh di Pontianak nih komunitas seni gitu. Jadi saya cari tahu, saya lihat mereka sering mengadakan kegiatan. Jadi mulai dari situ saya kayak belajar lagi nih. Belajar lagi sendiri. Jadi kayak belajar lagi kayak ngulik-ngulik apalagi yang saya bisa gitu kan. Kayak nyari tahu kayak seni itu kan banyak ya Kak. Lukis tuh banyak apa namanya? Kalau kata orang tuh banyak bidangnya, banyak bidangnya. Banyak jenisnya. Banyak jenisnya gitu. Kayak seni apa namanya? Realis, surrealisme, abstrak gitu. Nah, saya itu kayak masih nyoba-nyoba nih Kak. Saya ini sebenarnya apa sih? Jadi saya coba belajar sendiri. Setelah itu karena saya sering nengok-nengok anak-anak komunitas seni itu, saya belum berani buat berbaur sama mereka. Kan saya masih ngerasa belum layak gitu Kak. Kayak ngerasa kayak kayaknya lukisan aku belum segimana benar sampai mau bergabung sama mereka nih gitu kan. Jadi saya ikut pameran. Ikut-ikut pameran, mulai ikut-ikut pameran. Berarti itu pameran pertama? Atau ini lebih pameran ke kesekiannya? Saya ikut kegiatannya sih Kak. Maksudnya kayak saya jadi apa ya, penikmat seni. Kalau bisa dibilang. Jadi kayak saya merasa termotivasi setelah mengikuti seni itu, pameran seni itu, terus saya nyari tahu nih, siapa sih seniman-seniman di balik ini. Saya follow akunnya, terus saya kayak berusaha berinteraksi sama mereka. Nah, dari situlah karena mereka kayak welcome gitu sama kita kan. Jadi kayak saya mulai mengikuti nih Kak kegiatan mereka. Mulai ikut kegiatan mereka, terus mereka tuh kayak karena setelah mengikuti kegiatan mereka tuh, mereka ngajak masuk grup. Kayak masuk grup lah biar kita dapat informasi lagi untuk kegiatan selanjutnya ataupun kayak bisa pertemuan selanjutnya gitu kan. Berarti itu grup yang dinaungi oleh Imaji Rupa. Jadi kayak Imaji Rupa tuh dinaungi oleh Bang Noval. Bang Noval ini anak Ilkom Untan gitu Kak. Nah jadi dia yang menaungi Saya dulu semuanya. sama Halo Bang Noval. Oke, lanjut. Jadi dia yang menaungi itu. Tapi saya ini masih belum kenal nih Kak sama Bang Noval nih. Saya kenalnya sama anak-anak Imaji Rupanya yang lain. Kayak pengurus-pengurusnya yang lain. Jadi setelah itu ikutlah kegiatan mereka. Terus saya dapat info dari Bang Noval di grupnya nih. Di grupnya dia bilang, ada yang mau ikut pameran enggak? Kegiatan Experias nih. Experias itu diadakan oleh Oikos Nomos, anak Feb di Untan. Nah jadi ngadakan itu. Saya kayak, kayaknya coba deh. Kayak ini kesempatan lumayan besar lah gitu. Karena saya kan masih belum tahu nih akses buat masuk ke pameran ataupun submit administrasinya kayak gitu. Jadi karena kebetulan saya masuk di Imaji Rupa, ini kesempatan yang besar buat saya. Jadi saya masuklah situ. Sambil saya terinspirasi dari teman-teman saya yang masih belajar juga nih. Saya kan sama-sama belajar juga nih. Jadi kayaknya kita nggak ada kata terlambat lah buat belajar melukis lagi gitu kan. Jadi saya nyobalah submit karya dan itu saya buat karena saya belum punya karya nih, saya belum punya karya untuk saya pamerkan, jadi saya buat dulu sebelum saya submit karya saya. Berarti pas ikut pameran itu pameran pertama berarti? Iya, pameran pertama di Experias itu. Pameran pertama. Ini dia lukisannya. Itu pameran pertamanya. Iya, ini pameran pertama saya. Lukisan pertama saya. Karena kan tadi Kak Indah juga ada bahas tentang abstrak, apa lagi tadi? Abstrak, surrealisme, realis. Dan realis berarti itu jenis gaya lukisan atau gimana? Gaya lukisan sih Kak. Berarti yang kalau Kak Indah sendiri sebelum kayak masuk ke organisasi, komunitas Imaji Rupa itu, sebelumnya gaya lukisan apa yang sering Kak Indah bikin? Kayaknya realis sih Kak. Yang realis. Contohnya kayak gini nih, ini termasuk realis nih Kak.
Oke. Nah, itu. Kayak gini dia termasuk realis. Ya, karena saya nih Kak, tipe orang gambar tuh kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan saya itu kan, saya bayangan saya selama ini nih ya realis gitu Kak. Kalau misalnya tidak sesuai tuh, ya saya kadang tidak lanjutkan gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan saya. Nah jadi setelah saya cari tahu, saya ini apa sih sebenarnya nih, saya ini cocoknya di mana sih? Ternyata saya realis cocoknya. Oke. Cuman saya waktu pameran Experience kemarin nih, saya nyoba gaya surrealisme. Nyoba gaya surrealisme. Iya. Bedanya apa bedanya realis sama surrealisme? Realis sama surrealisme. Realis tuh lebih ke kayak apa ya? Pandangan normal kita Kak sebagai manusia. Kayak misalnya kita nih ngelihat kakak nih, saya ngelihat kakak nih, saya gambar kakak. Nah itu termasuk realisme. Oh, yang nyata gitu. Nyata, Yang lebih nyata-nyata aja Iya, gitu. yang nyata-nyata aja. Oke. Kalau Jadi kayak- surrealisme? surrealisme tuh lebih ke kayak imajinasi kita seperti kayak di mimpi gitu Kak. Kayak enggak masuk akal gitu. Kayak contohnya Kak lihat ini. Anda enggak di dunia nyata kakak ngeliat kayak gini gitu. Oh ya, kayak mungkin kayak surrealisme karena kan surreal gitu iya, kan. Kayak kayak Jadi gitu. kayak pergabungan antara apa yang ada di bayangan kita sama di dunia nyata Iya, gitu. dunia nyata, Kayak gitu. Jadi kayak ndak apa ya, kalau orang lihat tuh ndak masuk akal, ini kok bisa jadi kayak gini, kok bisa kayak bergabung-gabung gini. Kalau orang lihat karya surrealisme tuh kayak ini ndak masuk akal gitu. Itu sih Kak, Oke. surrealisme tuh. Kan surrealisme, inspirasi yang paling random sekali. Ini yang paling random, kita kayak bahas yang paling random buat Kak Indah ngelukis sendiri. Itu apa? Ada nggak kayak yang paling random? Aku lihat ini, misalnya Kak Indah lihat apa gitu tuh kan? Kayaknya ini kalau dijadiin lukisan ini bagus deh. Ada nggak kayak gitu Kak? Sejauh ini nih Kak, karena saya masih kayak apa ya? Saya tuh itulah tadi balik lagi. Karena saya ini realisme. Jadi saya tuh masih belum bisa membayangkan terlalu jauh gitu Kak. Jadi karena itu tuh harus dilatih terus tuh Kak. Kayak imajinasi kita, terus kayak apa ya? Lebih ke pengetahuan sih Kak. Pengetahuan kita di dunia seni gitu kayak gimana. Jadi tuh kita harus belajar terus tuh, entah dari baca buku, terus kayak kita sering lihat karya-karya orang yang mungkin imajinasi mereka tuh luar biasa gitu Kak. Kayak lebih liar gitu. Lebih liar gitu. Jadi kita harus sering-sering lihat kayak gitu Kak. Supaya imajinasi kita juga apa ya, terpengaruh dengan apa yang kita lihat selama ini ataupun apa yang kita pelajari gitu. Maka dari itu saya tuh masih untuk saat ini ya menekuni realisme. Realis. Oke, kita lanjut nih. Dari semua lukisan yang selain yang di sini lah ya, selain yang di sini, ada nggak sih Kak? Ya boleh sih ini kalau mau dimasukkan gitu. Dari semua lukisan ada nggak sih Kak yang paling bikin menurut Kakak, wah ternyata aku bisa juga ya bikin karya ini gitu. Dari banyaknya lukisan. Nah sebelum jawab ini, ada berapa banyak lukisan sekarang yang udah Kak Indah bikin? Nah jadi karena saya tuh kadang tuh karya-karya saya tuh enggak yang apa ya, saya tuh kadang gambar tuh, itulah tadi tuh kayak saya bilang tadi. Saya kalau misalnya gambar nih enggak sesuai dengan apa yang di otak saya ataupun referensi yang saya pakai enggak sesuai, nah mau saya lanjutkan Kak. Jadi itulah maka karya saya tuh kadang tuh apa ya, bisa dibilang kalau di rumah tuh adalah mungkin puluhan ya kali gitu. Maksudnya kayak 10-15 gitu lah mungkin. Karena apa ya, itulah tadi, karena saya tuh enggak ada rasa kayak ini harus selesai nih, ini harus selesai gitu. Kalau saya tuh biasanya kalau misal dihitung-hitung lah ya, karena saya juga buka komisi nih Kak, komisi ngelukis gitu kan. Jadi saya tuh ada kayak ngerasa tantangan gitu. Oh ini harus selesai nih, ini harus selesai, ini harus dikasih ke orang, ini harus selesai gitu. Jadi itu yang bikin saya ngerasa apa ya? Tanggung jawab, ada rasa tanggung jawabnya gitu. Ini harus selesai gitu. Jadi kadang karya-karya saya tuh itulah cuma beberapa ya di rumah. Selebihnya adalah 30 karya gitu, Kak. komis orang gitu. Komis orang pokoknya, lebih banyak tuh lebih ke komisi gitu Kak. Oh, lebih ke komisi gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang komisi nih. Berarti Kak Indah sampai sekarang masih buka tuh komisi itu atau gimana? Nah, saat ini saya tutup sih Kak. Lagi tutup Karena kemarin terakhir buka tuh waktu Maret atau Juni, Februari atau Maret gitu terakhir buka. Tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini. Oh, tahun ini. Karena saya ngerasa kayaknya belum siap lah nih untuk buka lagi. Mungkin karena kesibukan juga gitu. Nah, kalau misalnya dari tonton yang nonton ada pengen ngekomis nih, komisi gitu sama Kak Indah, itu kemana? Dia sebenarnya ke akun saya juga bisa, Indah Apa Sukma nih itu. akunnya? Indah Sukma _ Bisa juga ke akun saya khusus jualan tuh Kak. Coretindah nama akunnya. Coret Tindah. Coretindah gitu.
Tuh, bisa tuh langsung DM ke akun saya. Tapi mungkin untuk saat ini maaf dulu teman-teman yang menonton, saya belum buka. Nanti kalau misalnya saya mau buka, saya upload di SG atau upload story saya. Berarti saya open komis. buat kawan-kawan yang mau ada komis lukisan gitu sama Kak Indah, berarti harus pantengin IG-nya. Benar. Indah Indah Sukma _ nah itu IG-nya. Yes. Oke. Kalau ngelukis itu kan berarti kayak gini, itu kan perlu waktu yang lama, kayak gitu, dengan pastinya ada beberapa mood yang harus baik dan gitu ya Kak ya. Betul. Nah itu memang kalau kayak gini lah ya terutama, itu tuh harus nunggu mood banget atau bisa langsung gas ya. Kayak tadi yang Kak Indah bilang karena ada komis gitu tuh, karena komisi, ini karena komisi nih ya udahlah kayak gitu. Itu gimana? Oke. Itu beda lagi ya Kak ya, karena komisi kan beda lagi, itu karena ada rasa tanggung jawab juga tadi itu kan. Tapi kalau misalnya lukisan-lukisan yang lain itu, contohnya yang kayak pameran nih, itu kan dikasih jenjang waktu nih, misalnya informasinya tanggal berapa, terus deadline-nya tanggal berapa, nah itu saya benar harus persiapkan diri saya tuh. Itu kalau kegiatan-kegiatan lain pun kadang saya tuh nantikan dulu. Jadi kayak satu hari itu bisa lah 5 jam atau 6 jam untuk fokus ke lukisan gitu. Oke. Jadi setiap lukisan tuh Kak beda-beda kadang Kak. Kadang ada masa yang dimana pas kita tuh agak sedih tuh, itu kita waktunya itu untuk melukis. Kenapa gitu? Karena contohnya lukisan ini nih, ini tentang diri saya Kak, lukisan yang ini nih. Kayak apa yang tidak pernah saya tunjukkan ke orang-orang tuh, dari sini lah nih, dari karya ini. Oke, kita tahan dulu pembahasan ini karena nanti ada di segmen yang lain. Oke, baik. Jadi itu karena kita tuh tergantung lukisan kita tuh, mood kita gimana. Kalau mood kita setiap lukisan itu kan beda-beda. Tergantung apa yang mau kita rancang di lukisan itu. Jadi kalau misalnya keadaan kita lagi tidak baik-baik ya nih, kita butuh melukis, ya udah kita lukis. Tapi kalau misalnya kayak gini nih Kak, karya yang ini nih tentang budaya ya Kak. Jadi kita dalam keadaan apapun ya harus selesai tuh. Tapi kita cari inspirasi, gimana cari inspirasinya tuh? Mungkin kita sering-sering lihat TikTok atau lihat YouTube. Kayak orang-orang yang bikin kita terinspirasi lah gitu Kak. Karena ngelihat karyanya, oh aku juga harus bisa kayak gini. Itulah bikin rasa kita tuh semangat buat nggambar lagi. Oke nih, karena tadi udah kayak ternyata mood tuh harus memang dikondisikan dengan baik gitu ya Kak, pas kita melukis. Karena kalau di dunia, kalau penulis, itu kan mereka ada yang namanya writer block. Iya. Writer block. Nah kalau pelukis? Art block. Art block. Yes, oh, art jadi block. kalau misalnya udah art block, berarti Kak Indah tuh milih buat stop dulu gitu ya. Kita cari yang bisa bikin kita senang lagi, yang bisa bikin kita semangat lagi. Kalau bisa tuh keluar dulu sih, ketemu sama teman-teman atau mungkin kayak ngelihat karya teman-teman gitu. Jadi itu yang bikin kayak kayaknya aku harus bisa menyelesaikan karya aku gini. Karena kalau enggak gitu ya percuma gitu kan. Apa bakat yang kita dikasih sama Tuhan tuh untuk kita, tapi kita enggak manfaatkan dengan baik gitu. Nah, karena kadang tuh ada kalau saya pribadi juga kayak merasa punya banyak bakat tapi ya udah sekedar tahu, bukan ahli kayak gitu. Itu sih harus ditingkatkan sih Kak. Oke, momen paling susah itu pas ngelukis apa Kak? Momen paling susah ya, bagi waktu sih Kak sebenarnya Kak. Momen paling susah tuh. Itu sih Kak. Karena karena kita udah ke distract nih dengan yang lain nih. Jadi rasa semangat kita tuh udah mulai berkurang tuh. Karena capek juga, terus kita kayak harus nggambar juga, itu tuh mending kita anukan dulu lah, tahan dulu lah. Kecuali emang kita udah nggak ada kesibukan lagi, kita emang mau niatnya berfokus di dunia seni, nah itu pasti kita punya banyak waktu juga untuk mencari cari imajinasi kita, terus nyari semangat kita juga gitu. Mungkin dengan itulah kan saya kayak ikut pameran ataupun ketemu dengan teman-teman sesama seniman gitu. Ada nggak sih Kak pas Kak Indah sendiri tuh ngelukis gini nih, kayak lukisan itu tuh yang seru banget sampai kayak nggak kerasa ya ternyata aku udah selama ini ngelukis ini gitu. Kayak maksudnya tuh durasi waktunya gitu. Waktunya. Lukisan apa yang paling Kak Indah enjoyin gitu? Ini sih. Yang itu? Iya, sumpah ini enjoy sekali sih Kak saya ngerjakannya. Enjoy sekali sih Kak saya ngerjakan yang ini nih Kak, lukisan yang ini. Enjoy banget. Karena benar-benar kayak apa yang ada di diri saya itu udah
Keluar. Mungkin karena based on diri sendiri Iya, gitu. Jadi based on story. oh, jadi ya udah nih, Iya, enjoy aja gitu enjoy ya. aja. Oke. Nah, kalau karena Kak Indah udah terjun di beberapa kali pameran nih gitu. 2 kali. Dua kali, oke, yes. dua kali pameran. Melihat dari pengunjung-pengunjung, menurut Kak Indah, anak muda sekarang tuh masih cukup menghargai seni belum? Seni rupa. Kalau saya lihat-lihat ya Kak, selama ini kan saya udah mulai saya udah ngikutin berapa pameran gitu ya. Awalnya yang nggak ada orang mungkin bisa bilang ya. Yang nggak ada mungkin orang sih Kak, sepi sepi gitu. gitu. Kalau saya lihat gitu ya. Sepi, terus makin kesini tuh mungkin karena medianya lumayan naik ya. Medianya juga udah mulai kayak berkontribusi juga nih untuk naikkan pameran ini pun kayak tentang kesenian atau tentang kebudayaan gitu. Jadi masyarakat sekarang tuh mulai kepo gitu Kak dengan dunia seni gitu. Contohnya kayak kegiatan pameran yang pernah saya ikuti itu di Art Borneo Connection. Jadi itu mungkin yang bikin orang ngerasa tertarik tuh karena gratis juga. Terus itu tuh bergabung dengan 3 negara Kak. Indonesia, Malaysia, dengan Brunei. Jadi karya orang-orang itu tuh tergabung dalam satu kegiatan yang diadakan di Pontianak. Oh, di Pontianak? Iya, waktu itu di Dekranasda. Oke. Kegiatan itu. Dan menurut Kak Indah itu anak muda sekarang cukup menghargai Kalau seni atau ya tadi kata Kak Indah sendiri kepo doang lah gitu. Kalau saya lihat sih Kak, mungkin ada beberapa nih dari mereka yang benar-benar menghargai, benar-benar cari tahu nih. Kayak kadang tuh sampai nanya ke seniman ataupun ke yang yang namanya galeri sitter. Galeri sitter tuh kayak yang pengawas lukisan gitu Kak. Oke. Dia yang jaga keamanan di situ. Karena tuh mereka yang benar-benar kepo tuh, itu benar-benar nanya Kak, ini maknanya apa sih Kak? Ini gimana sih gitu. Tapi kadang kalau saya lihat ya cuman numpang foto, cuman ngasih makan story, tapi nggak apa-apa. Karena tapi kan itu juga termasuk kayak buat naikin acara itu Iya, tersebut. betul. Jadi kayak orang dari situ yang mungkin benar-benar cinta dengan seni, yang mungkin ada rasa ketertarikan dengan seni, bakalan datang ke kegiatan itu. Jadi kalau menurut saya karena FOMO-nya orang nih, FOMO itu termasuk ada yang bagus ya Kak ya? Iya, betul. Jadi karena FOMO-nya orang nih ikutin kegiatan pameran seni itu, lama-lama tuh mereka saking sering ikut pameran seni itu, lama-lama juga mereka bakalan mulai mencintai seni. Kayak mulai cari tahu, apa sih sebenarnya nih? Aku pengen tahu deh ini apa sebenarnya. Aku pengen nyari tahu lagi lebih banyak lagi kesenian yang ada di kota aku gitu. Oke, Itu sih Kak. Apalagi kayak mungkin sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya mungkin kayak orang-orang mungkin kayak kurang gitu kan mendengar kayak pameran tuh, karena saya juga sering sebenarnya kayak dengar pameran kayak gitu tuh, cuman mungkin karena kurang minat dan media tadi yang benar. kurang, jadi oh ya udahlah kayak pengen pergi tapi ternyata pas udah habis kayak gitu, ternyata kan ada yang kayak gitu Ada kan. durasinya cuma 2 hari Kak. Oh, tapi Biasa tuh durasi 2 hari. paling banyak tuh berapa? Seminggu, kadang Itu. seminggu, kadang ada yang seminggu sih. Sejauh ini yang paling lama tuh seminggu Kak kalau saya lihat. Seminggu. Itu paling lama tuh. Tergantung lokasinya juga sih Kak. Kadang ada lokasi yang mengizinkan cuma sampai beberapa hari gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh Sama kapasitas mungkin ya, Kak? kapasitas juga. Iya. Tergantung itu sih sebenarnya. Jadi itu kalau misalnya nih FYP-nya di tanggal berapa, kegiatannya tanggal berapa. Iya, itu sering kayak kelewatan. saya juga pengen gitu kan, kayak pergi lihat, kayaknya keren deh pameran ini, sekali dilihat tanggalnya udah habis gitu habis kan. dah, Mungkin iya. karena FYP-nya tuh kelewat, beda atau hari, baru naik nih. kayak media tuh kurang gitu kan. Jadi ya itu mungkin ada juga yang pengen, yang jiwa seninya tinggi, ternyata alah sayangnya udah udah lewat gitu. Iya. Aku nggak pergi nih gitu bahkan. Nah, saran aku sih Kak, biar nggak kelewatan tuh ya follow akun-akun yang mungkin kayak contohnya komunitas. Itu mereka tuh biasanya selalu up tuh. Kayak kayak up to date, kayak misalnya upload story juga nih. Dari kegiatan ini bakalan ada di tanggal sekian-sekian gitu. Nah, makanya kayak kalau misalnya kita emang benar-benar niat untuk pengen lihat pameran ataupun pengen lihat karya seni, ya follow akun-akun yang saling terhubung gitu. Kayak senimannya ataupun komunitasnya gitu. Kayak yang sering berkontribusi, Sering berkontribusi di dalam situ. event-event kayak gitu. Yes, benar. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu kan, kita follow akunnya. Pasti dia bakalan bikin story. Nah, karena di sini udah ada 2 nih Yes. karya dari Kak Indah. Iya. Boleh
Kak Indah satu-satu ceritain latar belakang dari lukisan itu. Mulai dari yang di sana dulu, karena itu yang pertama ya Kak? Yes. Ah, boleh silakan. Oke, karena ini lukisan pertama saya. Di situ, di sini kameranya. Lukisan terbesar saya. Nah, menurut saya itu ini lukisan terbesar saya, Kak. Kenapa gitu? Karena Kan apa ya? lebih besar ini ukurannya. Ini belum, ini baru ini saya buat. Nah, maksudnya Baru-baru. kan ukurannya. Maksudnya saya menceritakan yang ini, Kak. Oh, yang ini. Kan Sebelumnya. tadi Kak Indah bilang lukisan terbesar. Oh, Menurut iya. saya kan ini lebih besar. Oh iya betul, berarti Ukurannya. salah paham gitu deh. Nah, karena oh iya ini. Oke, pengalaman yang ini kan. Oke. Kalau pengalaman tentang dua lukisan ini, saya ceritakan yang ini dulu ya. Ya, betul. Jadi lukisan ini tuh, karena ini pameran pertama saya Kak, yang waktu itu tuh, lukisan ini. Jadi saya pengennya tuh angkat tentang diri saya dulu. Saya kayak ngasih pengenalan dulu ke orang-orang nih tentang diri saya gitu. Sebenarnya tuh saya ada nanya ke kawan saya juga, menurut kau bagusnya nih lukisan aku ini tentang apa ya? Tentang diri aku atau tentang budaya? Karena saya ini emang pengen sekali ngangkat budaya gitu Kak. Terus kata kawan saya ngasih dua pilihan. Kalau kau pengen ngangkat budaya, kau udah punya nama belum? Jadi orang tuh setiap melihat karya kau tuh, orang tuh harus ngingat kau dulu. Ah, iya betul. Jadi baru bisalah orang tuh bisa kayak mulai ingat dengan apa yang kau angkat gitu. Tapi kalau kau punya nama, kau mau karya apapun terah kau, kata kawan saya nih bilang. Jadi saran aku sih mending kau angkat tentang diri kau dulu, kata kawan saya nih. Oke. Jadi saya gambar nih, saya cari saya pikir loh nih kan, karya apa ya yang bisa saya angkat gitu kan. Setelah saya pikir-pikir, oh kayaknya tentang apa ya? Tentang diri aku yang udah aku tunjukkan ke orang-orang kayaknya. Tentang apa yang aku kayak bebankan selama ini di diri aku nih. Nah, jadi itu yang saya angkat di lukisan ini. Jadi di lukisan ini nih, kebetulan juga pas itu tuh mental saya lagi naik turun sekali Kak. Oke. Lagi apa ya kayak aku harus gimana nih gitu, kayak aku harus mengeluarkan ini gimana, karena kalau mau cerita ke orang pun orang belum tentu bisa ngerti gitu. Jadi saya keluarkan lukisan. Itulah maka tadi saya bilang kayak saya tuh enjoy sekali mengerjakan lukisan ini. Lukisan ini tentang apa ya, rasa marah saya, rasa inner child saya, terus apa ya, itu sih lebih ke kayak emosi yang saya selama ini tunjukkan ke orang-orang yang kayak Indah suka marah-marah, Indah suka gini-gini. Tapi sebenarnya itu saya tuh banyak sekali yang saya yang saya rasakan tapi saya tidak bisa ngomongkan ke orang gitu. Karena Kayak terlalu lebih dipendam gitu. Dipendam gitu. Nah, itulah tuh yang saya nunjukkan kenapa di badan saya ini kayak banyak sekali wajah-wajah sedih ataupun wajah-wajah yang kayak apa ya? Kau tuh nggak tahu kayak apa sih yang di pikiran aku, apa sih yang ada yang aku rasakan selama ini gitu. Tapi terus ini wajah-wajah yang di luar ini tuh adalah ekspresi ataupun emosi yang saya tunjukkan ke orang gitu Kak. Kayak marah, terus suka merengut kata orang. Nah, terus yang anak kecil ini itulah kata saya, inner child saya, apa ya, kayak yang selama ini saya pernah pas kecil gitu. Nah, itu ini anak kecil ini. Terus juga ini kenapa kayak ada kayak ranting sama berantai-rantai mata saya itu gitu. Kalau ranting tuh lebih menunjukkan kayak overthinking saya. Saya ini overthinking parah orangnya. Jadi kayak apa yang bikin saya kayak gini tuh itu karena saya overthinking. Terus mata saya ditutup kenapa? Karena kayak saya tuh apa ya, kalau udah ngerasa overthinking tuh saya enggak ngelihat sekitar saya. Kayak saya cuma nurutkan apa yang ada di otak saya, terus apa yang saya rasakan gitu. Itu yang saya tunjukkan di lukisan ini. Terus ada pemilihan warna merah. Warna merah itulah tadi. Warna yang kayak nunjukkan rasa marah, kayak rasa apa yang memuncak gitulah warna merah tuh. Itu sih yang menunjukkan tentang apa yang saya rasakan itu, Kak. Terus ada, kalau dilihat nih ada tunas sama kunci. Tunas tuh itu niat kita nih, ini kan di tempat yang panas mungkin ya, kalau gersang sekali gitu ya. Terus pohon-pohonnya mati gitu. Itu yang saya pegang tuh kan tunas. Ini kalau saya tanam di sini ini bakal bertumbuh enggak ya? Bakal tumbuh enggak ya? Sedangkan pohon-pohon di sekitar saya tuh mati gitu. Jadi saya bawa kunci juga. Kunci itu pilihan saya. Saya ini mau keluar dari sini atau mau tetap di sini dengan keadaan yang lingkungan yang kayak gini gitu. Jadi karena pintu ini nih, inilah pintu buat saya keluar gitu.
dengan kunci yang saya pegang. Jadi saya tuh tinggal keluar gitu. Kalau misalnya saya saya mau gitu. Jadi baik lagi lebih ke kayak pengendalian diri saya juga saya tumbangkan di sini Di lukisan yang di ini. lukisan ini. Kalau lukisan yang ini, Kak? Kalau lukisan ini Ini kemarin menjaring tutur. di menjaring tutur. Pameran menjaring tutur. Jadi lukisan ini tuh tidak serta-merta yang langsung kayak ada di otak saya gitu Kak. Tapi saya lihat dulu nih, kayak mereka tuh kan pengen ngangkat tentang apa sih, sedangkan di Experience ini kan bebas nih, mau tentang apapun. Tapi kalau di menjaring tutur nih lebih ke tradisi lisan tadi yang saya sebutkan. Tradisi lisan, terus saya cari tahu dulu nih, di sekitar saya nih ada nggak sih tradisi lisan yang bisa saya angkat. Karena saya juga pasti ngira bakalan banyak nih orang-orang bawa lagu, bawa pantun dari Pontianak. Jadi saya cari di mana yang mungkin orang jarang tahu. Gitu. Jadi karena ini terinspirasi dari Keraton Amantubilah ataupun Kerajaan Amantubilah Mempawah. Gitu. Jadi saya pernah ikut gitu kegiatan itu selama dari 2020 sampailah sekarang gitu kan. Saya ikut kegiatan itu, terus saya ingat gitu kan, saya cari tahu gitu. Tunggu lo bentar, kok kayak tak nyambung aku ngomong. Bentar lo. Nah, terus saya coba gabungkan dengan tradisi lisan. Kira-kira cocok enggak ya tradisi-tradisi yang ada di Mempawah ini, ada di Kerajaan Mempawah ini untuk saya angkat di tradisi lisan, untuk saya bikinkan karya gitu. Jadi saya coba nanya dulu nih Kerajaan Mempawahnya. Oh, kenal? Saya mungkin karena bapak saya gitu. Bapak saya itu laskar di Kerajaan Amantubilah Mempawah tuh. Oke. Jadi saya juga fotografer di Kerajaan Amantubilah. Jadi kayak sebagai dokumentasi di misalnya kalau ada kegiatan robo-robo nah itu saya ikut, saya dokumentasikan. Privilege lah ya, Kak. Iya. Jadi bisa ketemu langsung dengan rajanya. Gitu kan. Keren, Jadi keren, kayak keren. nanya dulu nih Kak, nanya dulu ke Raja Mempawah. Raja, kira-kira apa ya yang bisa saya angkat gitu. Saya ini rencananya, saya itu udah punya, sebelum saya ngomong ke Raja kan pasti udah punya pokok pikiran saya gitu kan. Saya sebenarnya pengen angkat ini Raja, ngangkat tradisi lisan ataupun mantra-mantra di kegiatan adat Toana. Adat Toana tuh dia tuh kan ada tradisi buang-buang juga di situ. Terus kayak bacaan-bacaan setiap suku. Kayak suku yang ada di Bali. Bacaan-bacaan setiap bahasa gitu. Dia tuh ada bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa Bugis, sama bahasa Jin. Wih, Iya, bahasa Jin. bahasa Jin. Oke. Kalau misalnya orang dengar tuh pasti kayak ngira, ini apa nih nama ngagung-ngaguan Cina. Padahal itu enggak. Sebenarnya tuh bahasa Jin tuh lebih ke kayak kita menghargai, kita kan hidup dengan berdampingan gitu dengan mereka. Jadi kayak menghargai mereka gitu. Itu. Jadi saya tanya, Raja, kalau saya angkat ini gimana ya Raja? Jangan, kata dia bilang, karena termasuk sakral dan kalau misalnya orang ngelihat itu tuh takutnya kemasukan, kata dia. Oh, Agak berat jadi kan. berarti gitu. mistisnya kuat. Kuat sekali mistisnya. Oke. Karena setiap orang yang bacakan bahasa-bahasa itu, dia tuh tidak yang bacakan sendiri, tapi leluhur yang masuk ke dalam badan-badan orang yang bacakan itu. Oke. Jadi saya tanya lagi, nggak boleh katanya kan. Coba ingat-ingat lagi apa yang bisa diangkat gitu. Jadi dia tidak langsung kayak bawa ini, enggak. Tapi dia nyuruh kita nih brainstorming gitu kan kayak, wah apa ya yang harus saya angkat gitu ya. Saya ingat-ingat lagi. Terus kebetulan juga pas itu lagi rapat untuk persiapan robo-robo tahun ini. Waktu bulan Kemarin lah ya. Bulan Juli. Iya. Jadi rapatnya itu bulan Juli, kegiatannya kan robo-robo kan Agustus kan? Iya, Agustus. Nah, jadi pas bulan Juli itu kebetulan sekali saya emang disuruh bapak saya kayak kau datang pas di aja nih, lagi rapat panitia ini ataupun rapat lagi laskar nih katanya kan. Rapat laskar. Jadi kayak saya tanya lah gitu. Saya dia kasih waktu berapa menit lagi tuh untuk mikir gitu kan. Terus saya ingat-ingat lagi. Kayaknya nama ini nih ada orangnya nih Kak, Karangjo. Ini orang ini yang saya lukiskan ini masih ada sampai sekarang. Oh, beliau ini. Jadi kayak saya ingat-ingat lagi. Kayaknya Karangjo ini pernah juga bacakan angaru, kayak bacakan mantra-mantra ataupun bacakan apa lagi tuh. Saya nggak tahu tuh saat itu. Tapi yang saya ingat cuma itu kan. Jadi saya coba tanya lagi, Raja kalau misalnya saya bawa ini gimana aja gitu kan. Boleh nggak saya bawa? Kalau ini masih boleh kata dia. Karena ini Karangjo yang bacakannya sendiri kata dia bilang. Terus kalau misalnya mau nanya lebih dalam lagi, tanya langsung ke beliau kata dia. Jadi udah saya dikasih izin buat angkat ini. Saya langsung kayak tanya bapak saya, Pak,
kira-kira kapan lah ya kita bisa ketemu Kak Raingjo, kapan lah kita bisa bahas-bahas masalah ini. Nah, itu kayak bapak saya tuh yang ngurus semua tuh Kak. Kayak bapak saya yang kayak ngechat beliau, ngechat Kak Raingjo nih, ngechat apa kayak nanyakan di mana rumahnya apa segala macam gitu kan. Setelah itu adalah berapa hari setelah kegiatan saya ngikutin saya ketemu Raja Mempawah tuh, adalah mungkin seminggu 2 minggu setelah itu saya ketemu sama Kak Raingjo, nanya ke rumah dia. Saya nanya, Kak Raingjo, kira-kira ini apa ya? Saya tunjukkan foto dia tuh. Foto dia waktu lagi lakukan tradisi ini nih. Ini berarti foto ini? Bukan. Beda? Kalau contoh maksudnya kayak dia kayak gini gitu. Waktu di kerajaan tuh. Waktu saya ada fotonya tuh, saya tunjukkan ke beliau. Ini nih apa nih? Saya bilang kan, saya pengen angkat ini soalnya untuk saya jadikan lukisan gitu kan. Saya bilang, oh ini nih namanya Angaru, Kak Indah katanya. Angaru. Sebenarnya tuh Angaru, Pangaru, terus banyak sebenarnya istilahnya. Tapi saya angkat tuh, yang saya tanya betul-betul, ini nih bagusnya apa ya namanya? Angaru, kata dia. Udah, saya angkat Angaru. Angaru tuh bahasa Makassar Goa, Kak. Bahasa Makassar Goa. Karena Opudeng Menambun ini kan dia dari Sulawesi ya, dari Bugis gitu kan. Dia nih apa namanya istilahnya, suku yang dia, suku dia nih Bugis gitu kan. Jadi dia pakai bahasa Makassar Goa. Sebenarnya tuh setiap laskar-laskar ini kan pastinya turun-temurun ya. Jadi tuh setiap laskar tuh dia nyari sendiri nih. Kira-kira yang cocok untuk di badan aku ataupun cocok yang untuk aku pakai ini bahasa apa gitu. Bahasa Bugis tuh kan banyak Kak. Bahasa Bugis tuh ada berapa jenis gitu. Jadi dia ini tinggal milih nih mana yang cocok untuk aku. Nah, kalau Kak Raingjo nih cocoknya tuh pakai bahasa Makassar Goa. Makassar Goa tuh pas saya cari tahu tuh rupanya bahasa kerajaan yang halusnya. Jadi itu dia pakai bahasa itu, terus nanya Raja, cocok enggak saya pakai ini? Cocok. Udah dia pakai itu. Setelah saya cari tahu nih apa artinya, ini dipakai pas kapan gitu kan, saya cari tahu. Terus ternyata digunakan waktu kegiatan robo-robo. Robo-robo waktu habis raja ngelakukan buang-buang di tepi lautan tuh, di laut, terus naik ke daratan. Nah, itulah tuh kayak istilah napak tilas lah. Kedatangan Opudeng Menambun dari Sulawesi ke Mempawah gitu. Jadi laskar ini melakukan Angaru tuh sebagai napak tilas lah gitu. Tapi yang sebenarnya nih Angarunya nih sebenarnya yang dipakai waktu zaman kerajaan dulu, rupanya itu dipakai waktu untuk turun perang. Waktu itu untuk turun perang. Perang ke medan perang gitu. Jadi laskarnya nih berjanji. Nah, ini arti Angaru nih ya. Laskarnya ini berjanji ke Raja Mempawahnya bahwa rajanya bahwa dia nih bakalan setia menemankan rajanya dalam keadaan apapun. Jadi dalam dalam keadaan dia lagi tidak siap atau apapun, dia harus tetap menemankan rajanya nih. Karena fungsi laskar atau apa itu kan ya untuk menemankan rajanya kan. Nah, jadi itulah dia berjanji dulu nih. Dia melakukan janji dulu ke rajanya, terus dia bersumpah. Nah, Angaru ini Kak, sebenarnya tidak juga dipakai untuk laskar ke raja, tapi juga raja tuh bisa dimakainya untuk ke masyarakatnya. Sebagai bukti bahwa dia tuh juga setia loh dengan masyarakatnya gitu. Jadi, sumpah-sumpah yang ini nih bisa dipakai untuk raja ke laskar atau raja ke masyarakat ataupun dari laskar ke raja gitu. Tapi balik lagi ke artinya gitu kan. Jadi setiap setiap makna-makna yang disebutkan atau dilisankan tuh itu pasti berbeda gitu. Tinggal kita nempatkannya nih untuk apa sih sebenarnya. Jadi tapi yang saya angkat di sini tuh lebih ke bersumpah ke rajanya. Lebih ke yang si laskar untuk raja. Untuk rajanya gitu. Itu yang saya angkat di sini. Lah, kenapa saya gambarkan nih Kak? Dengan keadaan kayak gini misalnya petir apa segala macam, karena yang benar-benar bisa menunjukkan mencekamnya tuh yaitu situ. Terus saya tanya juga kan, gimana sih waktu zaman-zaman dulu tuh, gimana sih dia mempraktekkan itu ataupun memperagakan Angaru ini gitu kan. Rupanya waktu zaman dulu tuh emang pakai badik. Ini kan badik nih Kak. Terus badiknya tuh kayak ditusuk-tusuk ke badannya setiap melakukan Angaru tuh Kak. Itu kayak bukti kayak aku sampai berdarah-darah gini nih untuk raja gitu. Dalam keadaan aku kayak gini pun aku masih setia gitu sama raja. Keloyalitasan. Loyalitas. Ya? Nah, kalau sekarang ini saya tidak menunjukkan berdarah-darah tuh karena agak gimana ya, agak sensitif juga kan Kak. Tapi ini juga kayak udah
menunjukkan kayak berarti zaman dulu seseram ini mungkin kayak gitu Ya. kan, kayak gini-gini gitu kan. Kan istilahnya apa ya? Kayak kita bersumpah terus ada petir itu kan istilahnya itu benar-benar kita tuh sumpah sekali tuh nggak boleh diingkar Berarti gitu. kayak udah aku screenshot kau udah gitu kan rasanya kan. Iya kayak istilahnya aku screenshot kau gitu. Jadi kayak Oke. benar-benar omongan kita tuh ya berarti kita serius gitu. Kalau kita ingkar ya udah kita binasa gitu. Iya benar-benar. Itu sih Kak. Jadi Terus respon dari pengunjung dan orang sekitar setelah melihat lukisan ini gimana Kak? sebenarnya belum selesai tuh waktu itu cerita. Oh iya kok. Jadi tadi kan udah tuh. Nah setelah aku konsepkan karya tuh, aku beranikan daftar. Daftar karena dibuka pendaftaran itu kan, dibuka terus aku beranikan daftar. Di situ tuh di Google Formnya tuh dia tuh harus mencantumkan apa yang kita mau angkat. Makanya dari itu saya cari tahu dulu apa yang mau saya angkat, terus saya riset dulu kan, riset langsung ke orangnya. Itulah saya punya konsep. Jadi kayak istilahnya mantang sekali dah konsep saya gitu. Itulah disuruh jelaskan apa yang mau saya angkat, terus konsep pengkaryaannya. Konsep karyanya itu kayak gimana. Nah, itu saya pikir nih, kira-kira apa yang cocok ya? Yang cocok untuk saya gambarkan di sini. Karena kalau budaya nih Kak, kita nggak boleh main sembarangan kan. Iya, Apalagi bener. istilahnya budayanya itu masih ada sampai sekarang gitu. Jadi karena saya juga termasuk realis gitu ya. Karya saya itu rata-rata realis. Jadi saya kayaknya main aman, terus saya pakai yang kayak gini aja. Oke. Jadi setelah itu saya konsepkan, setelah saya upload gitu, ternyata lolos saya. Oke, Lolos. Terus lanjut ke Lokakarya Kak. Jadi Lokakarya itu Lokakarya gimana? tuh kegiatan Lokakarya tuh lebih ke kayak pematangan konsep ataupun kayak kita tuh dikasih materi dulu Kak sebelum kita membuat karya, sebelum kita mengerjakan karya di kanvas gitu. Jadi tuh kita dikasih masukan dulu apa sih tentang tradisi itu. Kenapa sih kita yang ikut pameran ini harus ngerti dulu tentang budaya ataupun tradisi gitu. Jadi itu dijelaskan semua tuh Kak sama pemateri-pematerinya. Jadi pemateri hari pertama itu kan 2 hari Lokakarya nih. Pemateri pertama di hari pertama itu Bang Ilham. Bang Ilham tuh yang ngasih tahu wawasan tentang tradisi lisan ataupun budaya di sekitaran di Kalimantan Barat gitu. Nah, setelah itu saya tuh setelah dikasih itu saya dengan teman-teman di sesi kedua tuh dikasih cerita gitu. Jadi dibuat 4 kelompok dulu nih. Kita sama peserta ini kan pesertanya tuh yang lolos tuh 20 orang. Nah, dibagi tuh Dari berapa yang daftar Kak? Saya dengar-dengar sih kemarin 26 orang yang daftar. Oke. Itu ada ada yang di luar Kalimantan juga ternyata. Kan ini fokusnya tuh khusus Kalimantan Barat gitu. Jadi kayak 20 orang yang lolos nih, terus dibikin kelompok. Bikin kelompok. Nah, setiap kelompok tuh ada 4 kelompok tuh itu dapat banyak sekali. Dapat cerita tentang sejarah Kota Pontianak, sejarah cerita tentang Dara Hitam, terus batu belah gitu, batu terbelah pokoknya tuh. Tentang sejarah yang ibunya masuk ke dalam batu tuh. Oh iya, pernah iya, dengar iya. dongeng itu kan? Iya, benar. Terus satu lagi tuh tentang puaka. Jadi dibagilah nih, setiap kelompok tuh dapat apa. Oh. Kebetulan saya dapat yang kuntilanak. Kuntilanak, dapat sejarah Kota Pontianak. Itulah tuh saya sama teman-teman saya itu kayak membuat Kak, peta konsep gitu Kak. Peta pemikiran. Misalnya kayak awalnya tuh gimana? Tunggu loh. Dikasih kertas gitu Kak. Dikasih kertas kayak ceritanya tuh gimana? Cerita dari awal mulanya kayak nyari tempat ataupun awal mula kisahnya tuh sampailah berakhir kayak gitu tuh gimana gitu. Tuh dikasih kertas gitu. Kayak diceritakan lah gitu. Nanti abis kita baca ceritanya tuh ya kita bikin karya gitu. Nah, setelah itu dibagilah nih siapa nih yang gambar ini gitu. Jadi kan kita satu kelompok tuh ada 5 orang. Tuh dibagilah tuh 5 orang gambar apa, 5 orang satu gambar ini, satu gambar ini. Jadi dari situlah tuh setelah kita gambar setiap ikonnya tuh, ikon dari cerita itu kita tempel di kertas. Itu kayak berhubungan gitu Kak ceritanya tuh. Nah, setelah itu tuh fungsinya untuk biar kita nih tahu nih apa yang harus kita masukkan ke dalam karya kita. Oh gitu. Jadi setelah kita nyari informasi ataupun nyari sumber yang dari kita dapat tuh, kita harus cari nih
apa ikonnya, siapa sih yang sasaran utama yang harus kita angkat di dalam karya itu. Itulah tuh fungsi dari dikasih dikasih materi untuk nganukkan konsep gitu, Yang lokakarya yang tersebut. lokakarya itu. Nah di hari keduanya itu sama lagi, kayak lebih ke kayak lebih pematangan konsep ataupun cerita-cerita yang tadi kita angkat tuh, itu tuh lebih dimatangkan lagi. Apa sih yang boleh kita masukkan ke dalam karya kita, apa yang tidak boleh, apa yang harus kita tonjolkan gitu. Gimana sih orang-orang setiap lihat lukisan kita tuh bakalan ngerasa terhubung nggak dengan apa yang kita gambar gitu. Nah itu di hari kedua tuh Kak, itu Bu Puji yang ngasih materi namanya. Dia tuh emang keren sekali sih beliau tuh Kak. Jadi dapat sekali saya insight-nya dari beliau yang seharusnya tuh mungkin saya pengennya gini sebelum ini, tapi pas saya dengar pemaparan materi dari dia tuh saya langsung kayak kayaknya enggak cocok lah kalau misalnya aku angkat ini gitu. Kayak aku masukkan ikon ini kayaknya kurang gitu. Nah setelah itu di sesi keduanya saya sama teman-teman dikasih kertas, selembaran kertas itu kayak apa yang ada di otak kita yang kita konsepkan sebelumnya tuh. Terus setelah dengar dari Bu Puji juga, nah itu kita gambarkan di kertas itu. Before afternya Yes, gitu. before afternya. Kita gambarkan sebelum kita untuk masukkan ke dalam kanvasnya. Kita gambar di kanvas. Jadi kita gambar dulu di kertas HVS tuh. Kita gambar, ini loh rancangan karya aku. Aku ini mau pamerkan nanti kayak gini gitu. Nah itulah kayak dikasih lah gitu. Dikasih itu tuh fungsinya setelah kita gambar tuh nanti dikasih masukan lagi nih sama kuratornya. Kayak ini bagusnya tuh nanti kayak gini, ini tuh bagusnya kayak gini, kayak gitu. Kayak direvisi gitu. Karena kan takutnya budaya itu kan agak Kak, sensitif. Jadi fungsinya kurator itulah kayak mengasih masukan ataupun ngasih wawasan lebih gitu untuk kita. Nah setelah itu dikasih waktu 1 bulan untuk saya bikin karya ini. 1 bulan. 1 bulan. Dari sebelum pameran itu berlangsung berarti. Iya. Jadi kemarin lokakarya tanggal 9 sama 10. Nah, dari tanggal 11 Agustus itu sampailah 11 September deadline-nya pengerjaannya. Pas 1 bulan. Di Menjaring Tutur kemarin berapa pengunjung? Kalau pengunjung saya tuh kurang tahu karena saya tidak nanya di bagian registrasinya ya. Saya cuma menyapa teman-teman saya gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat-lihat adalah kali 500-an lah. Lumayan rame. Jadi full tuh setiap dari awal dibuka pameran itu sampai selesai itu full. Bahkan sampai udah jam lewat nih Kak, masih ada orang tuh datang. Oke, karena excited gitu. Sih. Terus gimana respon orang-orang terdekat, entah itu pengunjung ketika ngelihat lukisan dari Kak Indah? Mungkin lebih ke kayak kalau teman-teman tuh kan rata-rata bawanya itu ya Kak, dongeng ataupun cerita rakyat. Jadi pas orang ngelihat karya saya tuh saya jelaskan kayak di deskripsinya itu kan saya jelaskan ini tuh masih ada sampai sekarang. Nah itu yang bikin orang tuh rasa penasaran itu, pengen nanya saya kayak ini nih gimana gitu. Itu sih kayak pengen kayak memastikan gitu, ini benar enggak gitu, masih ada sampai sekarang ya gitu. Bener. Karena dari Kak Indah sendiri kan ini memang budaya ini, tradisi ini pun masih ada sampai sekarang. Itu sih yang saya mau tonjolkan sebenarnya tuh Kak dari pameran ini. Agar tradisi tidak hilang. Yes, benar. Dan tetap dikenal. Oke. Oke, berarti itu maksud dan tujuan dari Kak Indah sendiri. Iya. Terus ada juga bule Kak. Ikut atau emang rata-rata bule tuh kalau misalnya ada kegiatan pameran-pameran ataupun kayak tentang budaya gitu, dia pasti semangat sekali Kak datang di kegiatan tuh. pengunjung. Oh, gitu. Jadi dia saya ngelihat gitu kan, dia translatekan dulu apa maksud dari arti karya saya. Terus setelah itu dia ngeliat nama saya. Nama saya kan saya pakai pin seniman gitu kan. Dia nanya saya, "Wah, saya boleh ngobrol enggak?" kata dia bilang. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak ngobrol-ngobrol kayak, "Ini gimana proses pengerjaannya? Terus ini gimana sih apa maksud dari lukisan ini?" kata dia. Itu sih kayak wow, ternyata bule ini bener-bener ya apa yang saya lihat selama ini di TV ataupun di media sosial yang kayak bule itu rasa taunya tuh tinggi sekali, itu ternyata memang beneran ada. Gitu ya, Kak? Seni dia karena emang apa ya Kak? Karena emang apa ya, di sana tuh emang udah seni tuh mahal sekali bagi mereka. Makanya pas datang di sini terus nengok budaya yang ternyata diangkat tuh masih ada sampai sekarang tuh, itu yang bikin mereka tuh kayak wow, ternyata aku di lingkungan yang masih benar-benar menjaga budaya ini gitu kata dia. Harapan Kak Indah nih buat dunia seni rupa ke depannya tuh gimana? Di Indonesia ya. Di Indonesia.
Kalau di Indonesia, saya lihat saat ini apa ya, belakangan ini udah mulai orang-orang ataupun mungkin pemerintah gitu Kak, udah mulai peka gitu, udah mulai sadar wah ternyata Indonesia nih harus diangkat lagi nih, harus kita support dari pemerintahnya gitu. Karena pas saya cari tahu juga banyak orang Indonesia tuh yang sampai ke luar negeri gitu Kak, karena ngerasa di Indonesia tuh nggak dihargai. Oke. Seni itu ngerasa mereka tuh ngerasa nggak dihargai di bidang seni gitu. Jadi saya harap lah ya orang-orang termasuk masyarakat ataupun pemerintah tuh lebih peka dengan seniman-seniman termasuk di Indonesia gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang berbakat, orang-orang yang berusaha untuk mungkin mengangkat budaya ataupun mengangkat apa ya, kemampuan diri dia sendiri yang dihargai di luar tapi di negara sendiri itu tidak dihargai gitu. Jadi kan sayang kan? Iya, Kita benar. kan banyak sekali nih seniman-seniman di Indonesia nih. Tapi karena ngerasa tidak dihargai, tidak ngerasa difasilitasi, kan ini termasuk apa ya, prosesnya tuh mahal, terus prosesnya pengerjaannya itu Iya. kayak susah gitu. Ngerasa tidak dihargai untuk apa gitu. Jadi mereka tuh pada yang seniman-seniman tuh yang mungkin apa ya, pemikirannya mungkin kayak mentalnya mungkin ngerasa belum kuat ataupun ngerasa terjudge terus-terusan gitu, mengundurkan diri gitu dari dunia seni gitu. Jadi kayak pengennya tuh apa ya, lebih peka gitu, sadar, lebih ke kayak oh ini harus kita rangkul sama-sama, ini harus kita kayak lebih banggakan, kita tunjukkan ke orang-orang semua kalau Indonesia tuh apa ya, berbakat sekali. Indonesia tuh kaya dengan budaya, kaya dengan kemampuan-kemampuan orang-orang gitu. Terus sih Kak. Kayak gitu. Dan ini sebagai penutup lah ya Kak Indah. Sebagai penutup karena kayaknya udah sekitar kurang lebih 1 jam kita ngomong-ngomong. Kalau misalnya Kak, orang-orang ndak ingat kalau Kak Indah sebagai pelukis nih. Kayak Kak Indah tuh siapa misalnya gitu. Kak Indah tuh mau dikenal sebagai apa? Realistis lah kita Kak Iya, ya, karena kan realistis saat ini aja. kan saya tuh sebagai fotografer. Saya kerja saya tuh fotografer gitu. Jadi mungkin saya pengen dikenal sebagai fotografer gitu. Walaupun sebenarnya tuh Kak, saya tuh enggak yang gimana-gimana benar dengan dunia fotografi, tapi karena kayak dunia apa ya, lingkungan saya itu mengharuskan saya buat kerja itu. Jadi saya ya pengen dikenal sebagai fotografer gitu. Oke. Kalau tidak sebagai pelukis, Kak Indah ingin dikenal sebagai Fotografer. fotografer. Tapi enggak jauh-jauh juga sih sebenarnya dengan seni kan Kak. Iya benar, karena dua-duanya juga seni gitu kan. Karena emang saya tuh apa ya, lebih condong ke seni mungkin ya, karena kayak ya ditakdirkan seperti ini gitu. Karena kata Kak Indah pengen dikenal sebagai fotografer, berarti Kak Indah ada side job sendiri berarti Ada di dunia fotografi. Ada. Apa tuh? Alhamdulillah. Saya saat ini mulai menekuni itu ya, fotografer yang di apa ya, motoin orang-orang wisuda gitu Kak. Oh. Nah, kayak saya ngerasa nyaman di situ karena kerjanya tidak lama, terus kayak enjoy, bisa ketemu orang ganti-ganti gitu kan, terus pindah-pindah tempat gitu. Itu yang bikin saya mungkin ngerasa apa ya, tidak tertekan ataupun tidak ngerasa yang kayak bosan di sini terus gitu. Saya tuh orangnya gampang bosan Kak. Jadi kalau misalnya motokan orang wisuda tuh ya apa ya, kayak apa kalau kata orang tuh Kak ya, fleksibel kerjaannya. Iya, fleksibel. Itu sih Kak. Boleh promosi sekalian? Boleh tuh follow akun Visual Indah. Oke. Saya Oke Kak Indah, karena tadi udah nanya tentang ingin dikenal sebagai apa, pesan Kak Indah nih sebelum kita tutup. Kalau ada anak-anak muda yang sekarang yang masih suka minder dengan yang suka gambar kayak gitu-gitu tuh, apa yang kata-kata yang ingin Kak Indah kasih buat mereka? lebih ke berani ya, berani buat kayak udah gambar apapun yang ada di otak kita tuh kita tuangkan lewat karya. Kayak kalau kita ngerasa kita bidang kita di sini, ya udah kita tekunkan itu. Terus ndak usah pedulikan omongan orang-orang yang kayak ngejudge ataupun ngejatuhkan kita, ndak usah. Karena yang tahu diri kita tuh ya kita sendiri. Yang tahu kemampuan kita tuh ya diri kita sendiri. Maupun mau ke depannya tuh kita kerja apa, mau ke depannya kita tuh bakalan kayak gimana, ndak usah pedulikan itu. Karena itu tuh lama-lama bakalan ngalir gitu, Kak. Karena kemampuan kita sendiri tuh lama-lama kita bakal bisa berkembang di situ gitu. Karena saya sebelumnya saya juga ngerasa minder karena orang-orang di sekitar saya tuh ngerasa kerja apa ya, seni ini tidak ada apa-apanya gitu. Jadi untuk apa sih kau gambar? Kau
kau nggak bakalan kerja di dunia situ. Ternyata itu yang bikin saya tuh kayak ngerasa down, ngerasa nggak mau kayak menekuni di bidang lukisan ataupun di bidang seni. Itu sih Kak. Tunggu dulu. Di bidang seni. Nah, maka dari itu setelah saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih sadar dengan seni, lebih kayak ayo kita sama-sama berkarya gitu. Itu sih Kak. Jadi kita selain kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita juga cari nih lingkungan ataupun orang-orang yang mendukung kita. Ataupun yang bisa merangkul kita di dunia yang kita suka gitu. Itu yang bikin kita lebih semangat, lebih percaya diri karena orang-orang di sekitar kita juga sama-sama pasti belajar gitu. Itu sih Kak. Jadi jangan takut buat mencoba, jangan takut buat gagal karena proses melukis itu panjang sekali. Karena proses melukis itu panjang sekali. Waktu gagal pun kita masih bisa perbaiki gitu Kak. Di dunia lukis tuh. Kalau kita gagal, kita bisa perbaiki, kita bisa timpa lagi dengan cat yang baru, kita bisa bikin yang lebih bagus lagi. Itu sih Kak. Aku pengen kayak ngasih tahu orang-orang yang mungkin saat ini masih malu buat nunjukkan gambar yang ngerasa gambar yang jelek. Nggak ada seni itu nggak ada yang jelek. Itu termasuk perspektif ataupun pemikiran kita sendiri yang nggak sesuai dengan apa yang jadi di otak kita. Karena kita belajar ya, pasti gambar tuh ada yang jelek. Kayak waktu pertama coba itu pasti jelek kan. Tapi pas kita udah mulai mencoba belajar terus, ya otomatis itu bakal terbentuk sendiri. Berarti itu pesan Kak Indah buat kawan-kawan di sana yang merasa lagi gimana ya, kayak kurang percaya diri akan kemampuan melukisnya. Jadi jangan takut untuk melukis karena kalau gagal kata Kak Indah bisa ditimpa sama cat yang baru dengan lukisan yang lebih baru lagi. Dan pastinya untuk dari lukisan kita harus tetap menjaga dan mengenalkan budaya dan tradisi yang ada di kota kita sendiri. Mungkin itu saja ngander hari ini. Buat kawan-kawan jangan lupa tetap semangat. Apalagi yang pelukis, yang seniman. Cukup sekian ngander hari ini. Saya Aitri Dharma dan Indah Sukmadewi. Kita ketemu lagi di episode ngander selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu TV, kita serumpun. Yeay.